Nah, nggak bisa bedain kan mana Pepi mana yang asli? Pep serem banget, Pep. Hah? Kayak tadi di belakang loh. Ini yang asli nih. Soalnya tadi kata Bayu di belakang tadi Nggak ada bedanya ya? ada sosok wanita sama sosok anak yang mukanya kata Mbak Yu serem banget yang nggak enak dilihat katanya. Nggak enak dilihat. Ya nakutin. Ya kalau nggak enak tambahin bumbu dikit. Nggak, ini sedikit serius. Emang tadi setelah Vega melakukan apa ya istilahnya itu? Penelusuran. Penelusuran itu apa yang dirasakan, Vega? Badanku panas, anget-anget. Jadi memang di situ ada blower kan, blower AC, tapi Iya. panasnya beda, Pep. Gimana sih kita ngerasain ada energi yang emang bukan energi kita? Allahu Akbar. Jadi panasnya memang beda. Terus Berarti- kan memang kondisi di belakang itu lembab banget. Lembab. Contohnya ada Mbak Yu. Tadi Mbak Yu soalnya pas sebelum itu mulai, Mbak Yu bilang, ini ada yang mau masuk nih dari kaki aku, ada yang mau masuk dari kaki aku katanya. Mbak, tapi Mbak Yu bisa jaga kan katanya. Iya bisa. Tuh di kiri kamu banyak. Mau tanya dulu sama Coba. menurut pendapat Anda seperti apa? Jadi sebetulnya yang terjadi udah. Gue jadi serem sendiri. Apa sih? Udah, Pep. Udah, langsung aja tuh. Mendingan langsung aja kita sambut ini pembawa acara fenomenal kita yang ternyata dia adalah ketua kelompok dunia gaib dan nyata, Pep. Hah? Ini satu fenomenal yang sangat langka terjadi. Dia bisa menguasai antara dunia gaib dan dunia nyata. Nah, Siapakah dia? oke. Langsung aja kalau gitu kita sambut Koko! Mulai ini, bukan Pak. Ini penonton yang tadi ya? Iya. Berarti yang kedua nggak ada ya? Penontonnya berarti pada pulang ya? Mana suaranya? Baik, tema kita pada malam hari ini temanya di sini ada setan. Monggo, ini tadi cerita apa aja nih? Iya Mas, tadi di belakang aku penelusuran sama Mbak Yu. Terus yang aku rasain tadi ada apa sih nggak tahu benda-benda tiba-tiba beletuk gitu. Maksudku kan udah sering kan syuting Ya, itu di belakang itu memang banyak lah ya. Banyak apa? Banyak apa Mas? banyak batu-batu kan di situ. Banyak makhluk-makhluk asal yang nggak kelihatan. Itu katanya banyak ya Mas. Emang Mas tuh selama suka nongkrong di belakang pernah ngerasain hal-hal aneh nggak di belakang? Hembusan-hembusan ada, suara-suara juga ada. Maksudnya? Suaranya macam-macam ya. Ada predut. Mas, Nah, itu kan dekat dengan toilet iya, juga. bukan suara. Bukan sumber suara dari toiletnya. Ya, bisa dari kanan dan bisa dari kiri. Enggak. Apalagi kehadiran dia itu kalau sudah bikin suasana lebih mencekam lagi. Enggak, lagian tempat nongkrong lu doyan amat di belakang sih deket toilet. Doyan amat deket toilet. Nah kan aku pengen lihat kalau tempat lahir kamu kan di situ. Pemirsa, bintang tamu saya pertama ada seorang artis cantik yang sering bermain dalam film horor. Konon dalam salah satu film istrinya pernah kesurupan di lokasi angker. Wah, siapa lagi kita sebut Tiara Wisly. Pemirsa, ada kejadian apa lagi selama syuting film horor yang pernah dialami oleh Tiara di lokasi angker? Kabarnya Tiara ini dijaga oleh sosok nenek-nenek. Benarkah? Jangan menonton tapi benar. Oke, masih dibuat, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Itu baru namanya semangat. Udah makan belum? Udah tahun kemarin itu.
Habis ini makan bareng-bareng sama saya di situ, makan nasi kucing. Makan bersama kucing-kucingnya. Kalau yang nggak punya duit tinggal KTP. Nanti kalau KTP nggak ada, temen 2 ditinggal 2 minggu. Ini yang pernah alami teman-teman saya ini. Makanya kenceng, bayar kendor. Kerjanya mandor. Kalau nggak makan kendor. Kalau dikasih tahu cenganga. Kerja nggak niat. Lu kan dibayar pakai euro kamu. Euro Depok. Jadi karena biangnya males tuh ini loh pokoknya. Itu Mas, dia tau dengerin. Males ngembalain piringnya. Ada orang cantik di sini loh. Lupa gara-gara kalian loh. Enggak, yang gua heran, sekian ratus juta episode ya, bukan 4 mata ya. Ini kan temen-temen lu ikut semua, Mas. Lu kerjaan ngomel mulu sama mereka. Ada nggak nilai positifnya di mata lu mereka tuh, Mas? Loh, kalau nggak ngomel kan nggak dibayar, Pak. Oh, mereka jadi fungsi mereka hadir buat diomelin. Ya bukan diomelin, ya kalau kerjanya bagus nggak tahu melin, kerjanya jelek nggak tahu melin. Lah sayang duitnya bayar orang nggak kerja bagus toh. Mendingan saya mendatangkan pegawai baru yang bisa dihargai murah, toh. Ya. Kan perusahaan itu kan punya metode sendiri. Bagaimana supaya kosnya lebih kecil tapi dapatnya lebih gede. Cari aja dia kesalahan atau mungkin dicari tempat-tempat yang dia nggak nyaman dan keluarkan, dia keluar sini bukan dari tanggung jawab perusahaan. Kok tahu, aku tuh pernah dialami kayak gitu. Apalagi pasal-pasal yang tidak merugikan dengan pasal yang lain. Yang terus major aja mungkin nggak jelas, cari yang lain lagi. Pinter-pinternya seneng di atas penderitaan orang lain. Kok jadi curhat pribadi nih, acaranya gimana? Balik kan. Ya aku tak ngobrol dulu. Ini manusia, kamu kan makhluk astral nih gitu. Boleh berdampingan tapi jangan saling mengganggu. Komitmennya kan kayak gitu. Boleh menggoda jangan dipaksa ya. Good evening the one on only Tiara Waislek. Nah bacanya tulisannya sini kalau nggak percaya. Iya loh, bener loh. Good evening, the one and only one, Tiara Waislek. Loh. Westlake. Oh my god. Tulisannya tuh bener. Salah itu yang salah. WIS. Yang salah yang nulis bukan saya. Oh iya. LEK kan bacanya lek toh ya. Westlake. Welcome to my show. How are you today? I'm very good, thank you. How are you? Where you come from? Where you come from? Maksud kowe iki saka ngendi? Ini nih, semuanya nggak ngargain. Iya. Dia berusaha pinter dong, kasihan. Saka ngendi nduk kowe nduk? My dad's from England, my mom's from Jaja England. I am from Irlandia. Jadi England sama Irlandia cuma berdampingan saja. Di atas aku Iya di artinya. atas. Ya, memang di atas itu memang enak bisa ngeliat di bawah. Ini kalau ngobrol. Balik ya. Itu, Mas sampai begitu banget, Mas. Gitu. Takut diganti. Oh ini termasuk kalau pemilihan award dia Award? pemenangnya. Wih. Kategori Ya terkategori tenggorokan terpanjang ya. Tapi jangan salah. Untuk mencapai predikat seperti ini, dia pengorbanannya banyak loh. apa aja, Pep? 3 kali ganti tenggorokan. Ya, Terakhir pakai pralon, bener nggak? serem banget. Jadi apa benar sewaktu syuting salah satu film horor pernah ada sampai yang kesurupan, syuting di daerah angker mana kalau boleh tempe.
waktu itu syutingnya, ini nggak lucu. Waktu itu syutingnya di puncak. Terus rumahnya tuh angker banget, serem banget, dan adegannya tuh temen aku Cirpek kesurupan. Dan kayaknya sih kesurupan beneran karena adegannya aku dibanting-banting gitu, aku ditarik, didorong. Cuman pas lagi adegan gitu, tiba-tiba aku kedorong dan jatuh beneran. Di mana-mana kan cut, ayo ulang lagi gitu. Ini saking hebohnya, pas aku jatuh ditarik lagi sama dia, dilempar lagi sama dia. Terus pas udah cut, aku yang, lo kasar banget sih yang bercanda gitu. Tapi dia cuma ngeliatin gitu doang. Terus akhirnya lanjutannya aku diambil close up-nya tapi pakai stand in karena dia gemeteran terus nangis tiba-tiba. Cewek. Terus dia pas adegan tuh kan pakai baju pengantin. Katanya sih penunggu yang di sana itu gagal nikah atau apalah, jadi pas dia ngeliat pakai baju pengantin naksir gitu, pengen pakai baju pengantinnya katanya. Ini cowoknya yang ninggalin. Gimana tanggung jawabmu? Kasihan tuh si Sarmunah itu kamu tinggal begitu aja. Nah, lu tugas penghulunya main kabur-kabur aja. Lu udah manggil gua, cowoknya menghilang. Ini kerjaannya nggak bertanggung jiwi. Balik waktu itu kesurupannya seperti apa sih kalau boleh dicontohin? Aku contohin. Ya, ya. Sebenarnya lebih ke ekspresinya itu kayak serem banget. Jadi kan Karena kamu mikirnya itu tetap acting gitu ya? iya, aku pikir acting dong. Pas pertama aku ngikutin aja dong. Pas lagi ditarik ya udah ikutin. Pas udah kejatuhan, so aku udah kayak jatuh ulang lagi. Tiba-tiba ditarik lagi. Itu Terus jam berapa kamu waktu syuting? oh itu sore waktu syuting. Sore. Oh, itu berarti Sore ya? Emang kalau sorenya jam berapa? Aku nggak jam 4-an gitu sih kayaknya, jam 4 sore gitu. Itu kenapa mas? ini namanya setan kesiangan. belum waktunya dia sudah jamnya tapi udah nawak. Mungkin itu memang daerah memang benar-benar yang jarang disentuh oleh manusia. Kayaknya sih gitu, soalnya rumahnya kayak udah ambruk dan udah kayak nggak dirawat gitu sih. Rumah lama ya? Iya rumahnya. Gue nanya sama lu nih mas, ini nggak serius ini ya, bukan bercanda ya. Kenapa harus identik dengan situasi malam mas? Kenapa siang? Apakah siang bisa terjadi juga? Secara logika dan akademis. Ini aku ngomong soal kecerdasan. Ini serius ya? Ini serius ya? Ini ya. Kalau kamu nggak cerdas ya saya. Jawab dulu. Kalau jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu jamnya manusia. Artinya kesibukan manusia itu umumnya itu jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau jam 6 sore sampai jam 12 malam jamnya setan dan iblis. Itu biasanya kriminalisasi, pencurian dan kebaikan itu lebih presentasinya lebih banyak jam. Kalau jam 12 malam sampai jam 3 malam itu jin. Dia sudah seperti berbentuk manusia dan lain sebagainya. Tapi jam 3 lebih sampai jam 4 jamnya malaikat. Makanya suasananya sejuk. Makanya sholat subuh itu hawanya sejuk. Makanya kalau kamu rajin bangun pagi itu timing pas untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang jam yang sejuk. Oh ya gitu. Hawanya beda. Coba hawa malamnya udara jam 6 sore sampai jam 12 malam itu beda. Sama-sama malam tapi sejuk yang jam 3 pagi sampai jam 3. Lagi. Tapi kemungkinan bisa terjadi nggak mas? Misalnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu misalnya terjadi gitulah. Bisa nggak? Ada terjadi itu waktu ibaratnya belajar. Orang belajar itu kan kadang malam hari. Terjadilah pada pagi hari waktu dia menjalankan waktu dia belajar. Itu bisa juga. Betul. Tapi persentasenya lebih kecil. Tapi benar mas, benar mas. Benar mas. Loh ini aku ngomong bener nggak ini? Mukaku nggak bener tapi omongan saya bener. Balik kan? Benar mas. Karena aku sendiri pernah ngalamin beberapa kali pernah melihat sosok sekelebatan justru siang hari. Aku juga pernah waktu itu di kamar mandi. Enggak. Ini lagi serius. Enggak, ini baru cerita. Enggak, ini bener mas. Ini tadi. Curigaan nih orang. Curigaan bang. Tadi bener mas. Aku tuh lagi siang abis zuhur. Jadi aku lagi cuci tangan. Terus aku lihat ada yang masuk ke kamar aku. Aku inget banget bajunya warnanya biru dongker. Enggak mas, beneran. Iya, aku nanya. Jangan ini ya. Enggak. Jadi bajunya biru dongker gitu. Terus aku pikir mama aku. Jadi aku masuk ke dalam. Mah. Terus aku lihat ke kamar mandi. Gak ada. Mama aku ternyata di ruang tamu. Jadi aku nggak tahu itu siapa yang masuk. Terus aku tanya sama si Mbak yang biasa di rumah. Mbak Yana, sebenarnya pernah ngeliat nggak? Sering di atas katanya gitu.
Jadi di atas katanya ya sering sekelebatan lewat. Siap. Aku juga pernah. Itu Apaan? percaya nggak? Enggak percaya. Nah ini tahu sendiri. Apaan Ari Lasso? Nggak bener nggak? Untung kagak latah. Astagfirullah. Mas jangan gitu dong, soalnya aku kan gitu. Kelebatan, dia ngomong kelebatan di situ ada seperti. Enggak latah kan? Enggak, Terus. Ya, aku juga pernah Mas ngalamin. Jadi waktu itu Nggak ini bener, kalau Beneran. bener kamu tak analisa. enggak beneran. Berarti bintangmu Pisces. Kok tahu? Ya, ini jujur aku lempar. Ini jujur, aku jujur malah dia nyari lucunya. Enggak, aku bener-bener Mas. Bener Pisces. Iya. Kalau orang bintang Pisces itu kalau kamu mau mempelajari hal-hal seperti itu lebih mudah. Itu memang sudah kodratnya alam seperti itu. Kamu Scorpio ya. Scorpio ya. Kamu nggak cocok hidup di darat. Ya. Pengen tahu hidup kamu? Cocoknya di Pengen mana? hidup kamu? Tahu. Di hutan mana? Balik Amis. Bintang tamu saya yang kedua ada seorang praktisi supranatural. Itu motor. Merah. Yang akan mengungkapkan fakta-fakta tentang tempat-tempat angker yang belum terungkap kebenarannya. Siapa dia? Kita sambut Mbak Yus. Wah, ini Mbak Ayu ini aku paling demen kalau Mbak Ayu sudah menerangkan, dia nggak pernah ragu-ragu. Karena ragu-ragu itu berarti dihantui. Jadi kalau dihantui berarti kamu percaya sama hantu. Jadi hidup kamu nggak pernah, jangan pernah ragu-ragu, harus yakin ya. Luar biasa, kalau menerangkannya itu jelas. Iya. Kapan ikut syuting Miss itu kalau jalan-jalan? Monggo mawon. Iya. Ya, nanti ya, tunggu ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah stoknya masih banyak ya. Lu kan nunggu urutannya kan besok Banjarmasin, terus besok Padang, terus besok Purwakarta. Ya kemarin tawarin langsung minggu ini. Ini kan sudah ada schedule Iya, gua ngerti Mas. Bungkus. Maksudnya lo gua ngerti, emang gua salah apa? Ya gua ngerti pengaturan jadwal. Iya kan udah diatur sama Iya, manajemen. gua ngerti. Tenang aja Mas. Ini ada apa sih dengan kalian? Jujur saya kalau Mbak Yu ikut syuting itu kok jalan-jalan. Senang ya? Ya. Insyaallah Mas. Selamat malam untuk Mbak Yu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Tulus gimana? Wah, everything is okay, I am great, ya, dan Ayam green. never mind kan speak English, never mind kan? Ya. Tadi Mbak Yu sempat penelusuran di belakang samping studio. Ya, betul. Saya lihat memang di studio samping itu penerangannya kan kurang Ya, di betul. pojok sana. Biasanya kalau tempat-tempat yang gelap jarang diterangi oleh sinar, itu ada tempat ngumpulnya para MC yang bermacam-macam. Iya betul. Itu tadi Mbak Yu iseng-iseng saya tanya sebelum syuting ada apa aja, ternyata di situ maaf ada orang yang bekas kecelakaan ada di situ, ada Kunti, terus ada anak-anak kecil, Iya, terus betul. banyak Dan nenek-nenek yang- juga. Iya, nenek-nenek juga. Ini sosok apa saja yang tertangkap di mata Mbak Yu? Apa benar yang tadi ceritakan tentang yang ngomong itu? Monggo. Ya. Yang tak lihat tadi di belakang itu seperti Kunti, ada anak kecil dan ada wanita yang kecelakaan. Mungkin dari jalan depan itu mungkin pindah ke sini. Karena posisi dia tak lihat badannya hancur. Terus kepala separuh itu nggak ada. Terus ada juga laki-laki tapi dia jongkok di pojok sendiri, saya nggak bisa terlalu jelas melihat. Jongkok? Ya, di pojok sendiri karena nggak terlalu jelas ada lampu. Tapi yang jelas dari Kunti tadi yang agak sedikit ganggu, wira-wiri. Terus yang di atas toren itu nenek-nenek yang nggak suka kalau kita tuh di ada situ gitu. Jadi kayak nggak enak gitu. Karena matanya melotot banget, nggak nyaman kalau kita di situ ada. Aktivitas ya? Karena situ ada yang di pojok itu ada apa kayak keluarga, tapi jin gitu loh. Nah itu aduh. Ya itu Ya, Ah, nunjuk-nunjuk. Nggak ada itu ada. Kali ya, di situ nggak?
Ya, tadi di belakang kok, yang satu saya dari belakang kok juga pada kumpul di situ semua. Lagi reuni mungkin. Iya, iya. Kenapa mereka memilih tempat itu, Mbak Ayu? Kayak gini, tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang sepi, kosong, dan kurang sinar matahari atau penerangan, itu tempat mereka beranak pinang. Tempat mereka beradaptasi sama jin. Jadi gini, setan, jin, sama demit itu lain-lain jenisnya. Kalau demit sama setan cenderung yang goda. Tapi kalau orang meninggal... Kalau teman saya ini sebangsa apa termasuknya? Malah jadi-jadian tuh, siluman ya Mas? Siluman. Siluman orang-orang. Gitu. Jadi kalau demit, setan, itu cenderung yang ganggu. Tapi kalau jin itu ada dua. Jin yang memang kalau untuk yang ganggu dia cuma jinnya berbau yang sering masuk ke badan orang atau ke rumah itu jin. Tapi jinnya ada dua macam, yang ganggu dan yang baik, gitu loh. Tapi kalau orang meninggal karena kecelakaan, dia cuma mempertunjukkan bentuknya dia itu meninggal saat terakhir. Ganggu cuma lewat, bukan ganggu seperti kita dimasukin enggak. Kalau yang dimasukin demit, setan itu biasanya ganggu. Dan jin juga ada beberapa macam gitu loh. Luar biasa. Nah, Mbak Ayu itu memang ahlinya sih ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan. Mbak Yu, Iya. kan Mbak Yu bilang tadi mereka tidak senang dengan kehadiran kita di situ. Iya. Berarti mereka bisa melihat langsung ke kita dong? Bisa. Pasti. Enggak, maksud gua gini Mas. Kan ini dimensi yang berbeda. Iya. Apakah semua yang di alam sana itu selalu bisa melihat ke kita, sementara kita nggak bisa melihat ke sana? Bagus. Selama 4 mata bukan baru ini. Gua juga ada satu pernyataan dari awal episode tadi ya. Selama bukan mata-mata berlangsung, baru sekarang mukanya kelihatan loh. Ya, benar kelihatan ya. Kelihatan apa? Menyeramkan. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan bagus. Jadi manusia bisa melihat mereka, ada ya harus prihatin apakah setan atau makhluk astral bisa Selalu melihat gitu. kita, Iya. apa? Ya, monggo. Jadi gini, makhluk yang halus seperti itu biasanya bisa melihat kita, akses kita bisa tahu. Terus sampai ke sela-sela pintu pun dia bisa lihat, sela-sela lubang kunci pun dia bisa lihat. Cuman gini bedanya, kadang kita nggak kerasa kalau kita tuh beradaptasi dengan mereka. Kadang kita jalan kaki atau lagi melakukan aktivitas, nggak ada tempat apapun kita kesandung, apa kita jatuh kayak ada, padahal nggak ada orang. Itu kita berbenturan sama yang nggak kelihatan. Jadi kita lagi kondisi lagi sensitif, mereka berbenturan memperlihatkan, jeduk kita akan jatuh. Padahal nggak ada apa-apa. Tapi kita diperlihatkan, ini ada sandungan, ada Tadi waktu ya. saya mau di ruang saya, Ya. tempat saya istirahat itu, Ya. itu taruh helm udah taruh di atas itu, tiba-tiba dia jatuh sendiri, itu berarti ada di situ. Ada aktivitas. Kalau gini mah, kalau namanya jin atau setan, dia bisa menyentuh barang dengan kasar. Gelas tumpah ini pecah ataupun barang-barang jatuh atau goyang, itu bisa dilakukan dengan jin, demit atau setan. Tapi kok arwah lain lagi, nggak bisa melakukan itu. Tapi kalau ini makanan di meja, Ya. Itu yang ambil mungkin. ini tadinya ada, Ya. tiba-tiba hilang. Siluman itu. Tapi bener, orang nggak kelihatan, tapi menutup pintunya kelihatan ceklek. Belum mereka. Balik kalah. Emang pinter kamu. Cara nyurinya tuh pinter. Tapi waktu kamu nutup pintu kekencengan, nanti ketahuan sama gua. Gua curiga, kan nggak ada orang, ada ceklek itu gocah. Lah, omen. Nah, pemirsa, saya ada beberapa tempat yang dianggap angker di mana saja. Kita lihat foto-foto berikut ini. Oh, kelihatan tuh. Oh, iya, udah kayak ketawa yang itu. itu. Cipularang itu. Iya, iya, kayak ketawa itu ya. Di ini kayak orang ketawa loh itu. Itu gambar itu kok. Tuh up hitam. Ada kabut. Ada kabut. Rumah kentung loh. Rumah kentung. Oh, kelihatan ya. Gelap-gelap gitu. Jadi pemirsa tadi waktu kita ngeliat foto, mungkin pemirsa di rumah hanya ngeliat VT gambarnya aja. Tapi di sini ada keluar kayak asap sedikit tadi ya. Kok ada yang ketawa di sana?
itu suaranya mas. Pemilik asap itu. Jangan-jangan dia yang ngeluarin asap itu ya. Balik kayak. Tuh Mbak Yun. Kalau saya senyum enak kan? Nah, makanya banyakin saya suruh senyum terus ya, nggak ada orang senyum terus gimana? Tuh Mbak Yun. Senyum dong kayak lagunya. Oh iya. Tadi yang paling sering membuat heboh yaitu tol Cipularang. KM 97. Kabarnya banyak yang menjadi korban kecelakaan di tol tersebut. Ada fenomena apa sebenarnya dan apakah ada sangkut pautnya dengan patung macan yang ada di Ya. Kalau di Bentar ya Mbak Tiara ya. Kalau di KM 97 sebenarnya kalau dari suasana yang nggak enak dari 94 sampai 99 itu udah yang nggak enak. Karena gini, di sekitar yang KM 97 ada tanah emang daerah situ yang untuk pemujaan. Itu ada untuk nyipri istilahnya itu ada. Cuman hanya sebagian yang tahu wilayah itu karena seputar Cipularang itu ada untuk pemujaan Apa ya. kok ada aroma wangi itu? Ya betul. Nyengat banget. Nyengat banget. Itu. Bau-bau minyak orang meninggal, Mas. Jatahnya siapa? Itu di dekatnya Mas, di dekat kamera, di dekat belakang TV ada itu. Gimana? Di dekat belakang TV ini ada. Bener. Di belakang TV ada. Itu kan Ibnu. Bukan. Sampingnya Ngapain lu di situ? sampingnya Masnya, sampingnya Masnya. Bener. Ibnu enggak di samping masnya ya? Iya, betul. Jangan. Dia istrinya Jangan. baru melahirkan. Jangan. Jangan lu jangan bercanda. Jangan, dia tanggung jawabnya masih banyak. Ini suasananya lagi nggak enak banget, Mas. Ya, gimana Pak? Suasananya lagi nggak enak banget, di sini banyak banget. Aromanya. Jadi konsentrasi aja Ya, kayaknya. kita fokus ya. Ya. Tolong untuk penonton fokus, jangan sampai ada yang nggak ketinggalan enak, dompetnya ya. Terus, jadi di tol tadi 97. Itu di daerah jalan tol tadi memang ada tempat pemujaan. Itu agak luas tempat pemujaan itu dan nggak cuman karena orang yang mau ritual itu mengantarkan saji atau untuk pesugihan, tapi juga yang di belakang Mas, di belakang saya. Tapi ini serem nih, Mas. Tapi di kilometer yang itu memang ada gangguan-gangguan dari yang orang udah meninggal ganggu di SAR itu. Saya sendiri juga pernah Mas, lagi jam 2 malam lewat situ, orang itu kan di depan bus bisa ketembus. Begitu di depan saya langsung mau Yun ke ya, belakang. Saya sendiri ya. Jadi orang itu ketembus bus tapi orang masih jalan di tengah-tengah jalan jam 2 malam. Di sekitar 97 juga sama. Mas. Itu yang terbang sebentar tuh apa? Ini di belakang saya juga ada. Mas, maaf itu bayangannya kali. Enggak benar. Emang ada kah? Ih. Ini nggak enak banget suasananya. Iya. Kalau aku ngeliatin secara logika, Iya. ya, secara logika yang tol Ketawa-ketawa lo tiba-tiba lo. Tuh Mas, nggak ada yang lucu loh Mas. Lucu Tiara. Mbak tolong dinetralisir Mbak ini. Ya netral loh, saya netral. Kok bisa tiba-tiba Tiara tertawa dengan sendiri? Ini jadi malu. Nggak, lanjut ya. Tiara serem Tiara. Aman, Loh, aman. kok bisa? Tiara. Mbak Yun tolong di. Enggak. Ya, diam. Tenang ya. Gak apa-apa. Enggak apa-apa, serius. Loh, ketawa kok sendiri. Dia, ini takut Mas. Ini takut, cuma dia dibuat nyantai. Iya. Kalau saya logika yang di tol Cipularang 97 itu memang orang pasti tertarik dengan panjangnya jalan dan tikungannya nggak terasa. Orang mesti akan ngebut. Turunan juga. Nah, pas ngebut itu dia lupa diri bahwa itu sebetulnya tikungannya sangat tajam Iya, sekali betul. dan Kesannya itu landai dengan kan. panoramanya atau apa dengan apa ya? Pancaroba atau Pancaroba musim. apa namanya itu loh? Pancaroba. Musim. Maaf kalau saya keliru ngomongnya. Pancaroba. Jangan ledek saya gitu dong. Apa itu namanya? Maksudnya serius, ujung-ujungnya culun kan? Enggak, maksudnya gitu loh, apa namanya? Pacul.
Pandangannya batu. Ya. Pokoknya. Mungkin yang lebih tahu apa namanya? Wah itu mata lu soek. Balik Mata Morgana itu. Mata Morgana. Nah, pemirsa, kayaknya pemirsa akan penasaran ada apa sebenarnya dalam cerita. Di sini ada setan. Terdengar, mak. Mana suaranya? Itu semangat. Kamu ngeliatin saya kayak om kamu di rumah ya. Di Malang sana. Mirip omnya, mirip omnya. Mirip. Iya. Ada lagi model begini. Lihat itu. Mirip omnya atau mirip mantannya? Buset. Memang luar biasa. Sarmini. Tarmini. Satu aja udah cukup, tambah dua. Iya. Ini marpuah malah sebelahnya. Untuk Tiara, sebentar ya Mbak Lia. Enak kan kalau di Bukan Mata itu di sini tempatnya orang tersenyum, tertawa, bahagia. Iya betul. Makanya dia sering kesini biar supaya bahagia itu aman. Pada hidupnya parah. Amin. Iya, bahagia itu kebahagiaan itu bukan ukuran dari duit banyak. Iya betul. Ya, kaya akan harta benda tapi miskin akan kebahagiaan. Tapi ini mungkin sementara ini mungkin kondisi keuangan tidak sebanyak itu tapi kebahagiaannya Amin. belum datang sama sekali. Pram itu apa lo lihat pram itu. Bahagia itu memang subhanallah. Ngomongin tempat angker. Maaf ya tak sebut rumahmu. Orang kita satu rumah kok. Katanya loh. Ini tadi kok sekarang aku lebih sensitif nih. Aduh. Katanya dirimu ini sekarang ada yang menjaga yaitu sosok nenek dan pernah menyelamatkan dirimu dari kecelakaan sewaktu syuting di tempat angker. Is that true? Monggo. Jadi gini kejadiannya waktu itu aku lagi syuting FTV. Terus ada satu adegan di mana aku dikejar-kejar ceritanya sama lawan main aku. Itu di dalam sebuah ruangan kecil kayak gudang gitu. Terus waktu dikejar aku mundur. Terus ceritanya aku jatuh. Jadi aku menjatuhkan badan ke belakang. Aku nggak nyadar kalau di belakang aku tuh ada meja dan itu ujung mejanya dan itu besi gitu kena kepala aku. Aku black out lah beberapa menit terus disuruh black maksudnya pingsan gelap gitu. iya gelap aku nggak bisa lihat apa-apa jadi aku cuma duduk doang gitu kan. Iya. Malu-malu. Iya. Yang pinter. Udah namanya black out, black itu gelap. Out itu berarti keluar, nanti keluar dari tempat gelap. Malah ngajarinnya salah. Ya jadi kan udah black out terus akhirnya bangun dan segala macam ditanya Tiara gimana nggak apa-apa gitu kan. Terus ternyata pas hari ketiganya sutradara aku yang katanya bisa ngeliat bilang sama mamaku gini, tante Tiara tuh punya keluarga yang nenek-nenek udah meninggal buta nggak tante gitu kan. Terus mami langsung kenapa gitu kan. Terus kata pas sutradaranya iya tuh dari kemarin ngikutin Tiara terus ngejagain ngeliatin gitu. Terus mami langsung loh terus ini nggak apa jahat nggak harus diusir nggak gitu kan. Terus enggak kok tenang aja tante ngejagain Tiara gitu. Akhirnya mami nelpon nenek aku nanya emang bener ya gini-gini. Terus kata nenek aku mungkin ada dari leluhur aku yang ngejagain aku katanya gitu. Sama sama kamu ya. Waktu aku berada di belakang dia tuh karena ada yang ngikutin terus. Siapa? Tanya mau tanya kenapa kok diikutin terus katanya dompetnya orang itu di bawahnya. Cuma nyari momen yang pas aja. Dari momen pas ada orang baru dia teriak copet balik kan. Mas, satu mas maaf. Ya. Maaf, mas. Nyambung yang tadi ya mas ya, mengenai yang menemani. Saya nanya ke Mbak Yu, apakah betul setiap orang itu emang ada pendampingnya atau gimana Mbak? Atau orang tertentu aja?
Kalau secara khususnya itu orang tertentu yang didampingi sama leluhur, itu orang tertentu. Tapi kalau pendamping hidup, pendamping kita nyawa itu ada tiap harinya, ada di samping kita. Setiap orang tuh ada. Setiap orang ada. Cuman hanya orang tertentu khusus tuh yang pendamping leluhur itu lebih lebih keilmuan, lebih sensitifnya lebih. Apalagi orang yang lahirnya julu kembang. Orang yang lahir julu kembang itu orang pagi hari, matahari terbit, itu namanya julu kembang. Dia juga didampingi dengan leluhur, juga didampingi dengan harimau atau macan. Tapi dia disarankan untuk hidup jangan dekat dengan hutan. Karena dia juga patinya juga dengan binatang itu. Namanya julu kembang. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau julu kembang enggak ada ciri, tapi dia sangat punya sensitif yang bagus. Dia pesona auranya juga bagus. Dia pakai apapun juga pantas. Dan dia hidup dimanapun dia nyaman. Dia dengan nggak makan pun dengan puasa sering dia akan enteng. Karena udah ada pendamping dari lahir. Itu julu kembang. Cuman hanya orang-orang tertentu yang tahu arti julu kembang. Karena orang itu hasil dari ritualkan itu sendiri. Artinya apakah setiap orang yang lahir pagi hari itu bisa dibilang juru kembang? Tepatnya jamnya itu julu kembang itu nggak semua orang seperti itu. Ada pilihan-pilihan tertentu. Wanita yang kebanyakan wanita bukan laki loh. Julu kembang itu wanita. Pengaruh ya sama ini kayak alam itu. Iya, pas sangat. lahir seperti waktu gerhana matahari total lahirnya kamu. Itu gelam. Pikirannya gelam. Bisa lu ngatain temen lu. Nah lu lahir. Lu tau gak lahir pas dia apa tuh? Pas tawuran warga. Iya. Dia kalau pas musim paceklik. Nanti kalah. Pas tawuran mukanya rame dong, Beb. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya ada dua orang pria yang sering ditampakkan sosok gaib di tempat-tempat angker. Siapa mereka? Kita sambut Daya Harjono dan Devia Ferdiansa. Anak muda semua. Saling sok saling. Ya, duduk. Pas tuang tak aja kan? Alhamdulillah. Pakai bahasa tumbuh-tumbuhan ya. Kembali kalah. Selamat malam untuk Mas Daya dan Devia. Selamat datang di Bukan Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini didatangkan di sini pasti punya pengalaman ada kolerasinya dengan tema kita pada malam hari pastinya ya. Untuk Daya dulu. Yang mana yang Daya? Iya betul, saya. Devia yang mana? Yang listrik, Daya listrik. Nggak ada kan? Langsung saja ini. Dirimu ini kan seorang penyiar yang sudah 2 tahun menelusuri tempat angker. Iya. Kabarnya sepulang dari tempat angker dirimu pernah merasakan sakit kepala yang tidak hilang-hilang. Setelah menelusuri ke tempat angker, di mana? Monggo. Ya, jadi kalau misalnya untuk pengalaman sakit kepala itu sebenarnya hampir di beberapa tempat sih Mas sering itu terjadi. Jadi kalau misalnya saya kan emang siarannya tuh langsung datang ke tempatnya biasanya. Jadi emang biasanya tuh kadang ada hal-hal yang misalnya dilarang dilakukan gitu. Cuma karena ya namanya mungkin anak muda kali Mas ya. Kadang suka bandel, penasaran, terus kayak nyoba gitu. Kadang yang dilarang kadang saya suka lakuin. Ujung-ujungnya malah ya ketulak sendiri sih jatuhnya. Apa yang pernah dilanggar, dilarangan? Misalnya. Contoh kasusnya. Contohnya waktu itu jadi ada di sebuah taman kota gitu di daerah Jakarta lah. Jadi di situ tuh sebenarnya nggak boleh tuh yang namanya kalau misalnya udah malam-malam itu teriak-teriak atau mungkin kayak nunjuk-nunjuk ke atas pohon tuh nggak boleh Mas. Nah pada saat itu kebetulan karena gelap kan itu kayak taman kota udah malam gelap, saya kayak nyenter ke atas terus kayak nunjuk-nunjuk ke atas pohon gitu. Terus Buat buktiin gitu. iya buat ngebuktiin terus tiba-tiba ya nggak lama kemudian berselang langsung kayak pundak saya berat terus kepala saya juga berat di belakang leher. Sebenarnya waktu kamu nunjuk senter ke arah pohon itu kamu nggak bercanda, memang itu diarahkan bahwa di situ ada benar. Jadi jangan main-main dengan itu. Jadi gerakan tanganmu dituntun oleh mungkin Mbak Wahyu nanti kan bisa jelasin, kalau aku nanti mendahului kan nggak enak, ya kan? Bis kali Nah, mendahului. jadi jangan pernah main-main kayak gitu. Jadi yang kamu tunjuk itu memang benar-benar ada. Makanya kayak seolah-olah kamu menunjukkan ke temenmu orang dia adalah dia agak, loh kok kamu malah nunjukin saya, gua mau pengen nyaman di sini lo tunjukin nanti
agak sedikit anu ya. Nah mungkin Mbak Yu mungkin. Nah terus next terus apalagi selain Mungkin kalau misalnya kejadian menarik lainnya itu, jadi saya pernah waktu itu jalan-jalan ke Bandung juga Mas. Nah. Jadi waktu ke Bandung, saya ada di daerah Bandung atas gitulah. Di situ ada sebuah bekas rumah sakit jiwa yang udah nggak kepake nih sekarang. Jadi di situ lokasinya sebenarnya pemukiman warga tuh, sekitar-sekitarnya, kayak perkampungan gitu. Cuma di satu rumah itu yang ya kayak bangunan bekas rumah sakit jiwanya itu tuh udah gelap, nggak terawat, terus kayak di luarnya udah rumput-rumput yang tinggi-tinggi banget. Kebetulan waktu itu kita dapat akses buat masuk ke sana buat nyoba, dan ternyata di dalam situ kayak bahkan baru pada saat kita masuk beberapa menit itu langsung banyak teriakan. Ini kenapa serem banget ya? Udah serem ya. Terus yang uniknya di situ yang bikin tambah serem adalah jadi di belakang bangunan rumah sakit itu ada sebuah bunker gitu, lorong bunker masuk ke bawah tanah. Dan di bunker itu ceritanya dulu kata penjaganya adalah tempat buat nahan. Jadi kalau misalnya di rumah sakit jiwa, mohon maaf, itu kan kayak ada beberapa pasien yang suka ngelempar-lempar atau mungkin liar gitu yang ekstrim. Nah itu biasanya dulu katanya kalau misalnya ekstrim-ekstrim gitu suka ditahannya di situ. Bawah. Makanya sampai sekarang pun Terbengkalai itu. Iya, terbengkalai Mas. Pada saat saya kesana pun itu kondisinya udah sebenarnya nggak dibuka. Dan emang udah gelap banget, nggak ada lampu. Kenapa jadi gelap? Gelap sendiri. Gelap. Sendiri. Lampunya gelap sendiri. Wah ini Mbak Yu lirikannya ke sana tuh kenapa Mbak Yu? Belum bayar listrik Ada kan? sesuatu yang aneh. Ada satu yang aneh. Pojok itu loh kok nggak ada. Kenapa? Oh iya. Duh. Berhenti. Nah, kalau Devia, dirimu ini banyak mengalami kejadian gaib. Salah satunya adalah pernah di ruqyah dan kaki mengalami biru-biru karena ternyata makhluk gaibnya menempel di kaki. Gimana ceritanya dan berasal dari mana tempat angker yang kamu datangi? Iya, benar sekali Mas Tukul. Jadi dulu kejadiannya beberapa tahun lalu tuh selama beberapa bulan tiba-tiba kondisi saya ngedrop. Pertama ngedrop selain dari fisik, aktivitas, sosialisasi. Jadi saya tertutup orangnya. Mau beribadah itu berat banget rasanya. Tiba-tiba setelah beberapa minggu setelah diobatin, saya ketemu dengan saudara yang ternyata bisa ngobatin. Saya takut ketemu dia Mas. Tiap papasan sama dia saya selalu ngambil jalan lain. Sampai pas dia pernah datang ke rumah, saya tidur, pura-pura tidur. Satu waktu mungkin karena udah ketahuan, tiba-tiba saya ditarik sama saudara saya yang bisa ngobatin itu. Dia langsung ngarah ke kaki. Di sana saya langsung berada dalam posisi kayak saya melihat diri saya gitu. Tapi dalam nuansa siluet gelap. Saya nggak bisa gerak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di sana saya ngeblank. Ketika saya bangun, kaki saya udah bengkak biru. Kata saudara saya, nempelnya di kaki. Tapi ada satu kesimpulan ketika kondisi saya lagi ngeblank itu, terbayang wajah seseorang. Kata saudara saya, itu kiriman. Ngirim duit enak ya. Kalau dari Mbak Yu nih, menurut dari cerita dari Mas Daya dan Devia, monggo bisa di Kok yang tempat rumah sakit tadi, memang di situ juga ada beberapa wanita termasuk juga pernah meninggal di situ dan dimakamkan di situ juga. Cuma meninggalnya dia sakit di situ nggak diurus, dia meninggal di situ juga, dimakamkan di situ. Cuman makamnya ditumpuk-tumpuki barang-barang atau tembok-tembokan, jadi dia merasa panas nggak enak. Dan di tempat orang yang banyak yang meninggal di situ Mas, jadi yang ganggu itu bukan karena suster orang yang meninggal di situ, tapi karena arwah-arwah yang pernah meninggal di situ nggak diurus. Jadi dia menampakkan, jadi suasana jadi nggak enak, nggak terumput panjang, terurus semuanya, nggak terurus semuanya. Bau, biasanya itu lembab dan anyir baunya situ, karena nggak ada perawatan. Kalau semakin nggak dirawat, seperti berkembang biak. Tapi kalau di baterai itu, kalau yang di baterai tadi, masih juga memang mungkin namanya laki-laki antara masalah ya. Kalau udah ada seperti warning itu harusnya jangan dicoba karena takutnya ada imbas ke badan masih sendiri. balik. Karena katakan udah ada seperti itu jangan dicoba-coba karena pasti ada orang yang pernah melakukan itu dan dia kena gitu loh. Balik. Jadi kalau dia merasa tantang kok udah kasih tahu kayak gini kok kamu sorot mau apa? Kalau itu masih normal-normal aja nggak masalah. Aduh. Tapi kalau masuk ke badan masih sakit. Walaupun bercanda, tapi itu ditunjukkan kepada walimu yang itu karena seperti kita duduk diganggu dia akan marah.
Takut. Iya, enggak emang karena kan bener Mas, setelah itu kan badannya katanya berat-berat. Itu pusing, itu akan pusing, akan mual. Kalau muntah, alhamdulillah. Kalau nggak muntah, nanti malah ke badan terus. Iya. Kalau kita kemasukan, kita diganggu atau kita digendong, kan berat bunda ya. Kalau kita bisa muntah, itu alhamdulillah loh. Karena itu bisa enteng, apalagi bisa nangis. Karena biasanya seperti itu susah nangis, susah muntah, cuma mual, pusing gitu. Kalau bisa muntah, bisa sembuh. Iya. Kalau Mas David itu sebenarnya masih belum terlalu bersih banget. Dia kadang-kadang masih apa tuh masih di sebelah kiri kadang dia masih lindung yang lemes. Ini sering minum air kelapa muda hijau aja, dibacakan syahadat, nanti kadang ini masih problem di sini. Iya nggak? Masih. Kiri masih sering ini. Udah tuh Mas, takutnya kalau nanti lama-kelamaan akan nggak ada rasa tuh. Kalau yang sebelah sana tuh coba ada yang masih nempel. Lu Pep, lu. Nah pemirsa, katanya Daya dan tim sering banget ke tempat angker. Penasaran seperti apa keangkeran tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Daya dan timnya? Kita lihat foto-fotonya. Wow. Itu sosok apa Mbak Ayu? Yang di rumah sakit ya? Iya betul. Itu ada yang jongkok, apa kayak suster gitu. Itu di lorong-lorongnya. Itu kalau yang ini kayak udah kunti, ada dekat air ya, ada dekat air, ada air bisa dia. Kunti. Iya. Kalau itu pojok merah itu? Ini di sini kanan kiri. Itu tante aku yang pojok mana Mas? Bukan ya, maksudnya di layar bukan yang itu. Itu merahnya. Itu udah lain, fenomenanya udah lain, suasananya udah lain. Jadi masuk itu 1 kilo dari situ udah lain suasananya. Sering klakson aja, kalau masuk itu klakson aja, itu nggak enak. Kalau klakson. Iya. Itu obskur. Itu ya, itu situ ya, masih situ ya? Iya. Ya itu. Itu kadang-kadang masih sangat ingat Masnya loh, itu akan ngikutin terus loh itu loh. Karena terganggu loh. Yang kanan kiri itu Mbak Ayu? Ya itu kan kayak kelantung loh Mas, gede di atas pohon gitu loh. Dia kan soalnya kayak pendam sifatnya. Dendam dia. Nah, kalau itu Nah ini saya tuh tadi saya agak istilah. Ini kanan kiri tuh kayak setan tuh lain-lain gitu loh. Yang satu ini di dekatnya tanah situ, yang sini orang yang kecelakaan ngumpul di situ. Jadi sering ganggu di situ. Itu udah nggak enak banget suasana situ tuh. Sering ganggu, sering motor berhenti sendiri, bau anyir terus itu. Wah, luar biasa. Saya ngeliatnya aja bener menyeramkan sekali. Saya sembarangan ya. Seperti malam ini nggak enak banget Mas. Iya, itu coba ini lampu aja tadi redup dengan sendirinya. Tadi kan nggak enak banget nih. Untuk Daya lagi. Iya. Kabarnya di salah satu rumah angker Cinere. Dirimu mendengar ada suara anak kecil bermain dan bati-bati. Tiba-tiba Ada bola yang muncul. Iya, jadi sebenarnya kalau misal yang di cerita bola itu agak di belakangnya sih Mas. Jadi awalnya itu kita emang di sebuah perumahan gitu di Cinere, dan di situ salah satu jalannya ada kayak kebun gitu. Dimana di kebun itu kayak panjang gitu Mas, kayak panjangnya 5 km, lebarnya 2 cm. Salah itu kepanjang. Pokoknya luas, terus ada taman bermainnya. Terus di ujungnya lagi kalau misalnya dijalanin lagi itu ada kayak rumpunan pohon bambu gitu. Nah waktu itu saya jalan dari yang dari kebunnya itu menuju ke arah yang taman bermain. Jadi emang ada taman bermain di situ. Sempet pas ngelewatin taman bermain itu kayak di sebelah kiri, yang sebelah kiri itu sebenarnya kayak udah pohon-pohon semua Mas. Itu kayak ada suara beberapa anak kecil kayak ketawa-ketawa. Terus begitu saya ngeliat ke kiri mau negesin gitu kan, kayak mau cari tahu bener apa enggak ada anak kecil, saya ngeliat kiri nggak mungkin, gelap. Lagian itu juga udah pohon semua. Terus begitu saya ngeliat ke depan lagi, ada suara serak. Saya ngeliat ke kanan, ada satu rumah di depan persis taman bermain itu. Nggak tahu nih rumahnya. Sebenarnya rumahnya kenapa, tapi rumahnya gelap. Dan di pintu rumah itu di gagangnya ada satu boneka yang digantung. Jadi bonekanya ngegantung di gagang pintu itu, nggak tahu kenapa. Terus begitu saya nengok ke kiri lagi, itu ada bola kayak ngegelinding menuju ke arah taman bermainnya itu. Itu pernah syuting saya alami di daerah Karanganyar. Jadi kita datangi tempat itu, tiba-tiba kelereng itu bisa jalan dengan sini. Coba dicari di YouTube ada lagi itu. Ada. Yang ngelindingin kelereng. Loh, kelereng. Kalau memang merek HP-mu bagus loh. Balik kelereng. Ini benar. Bisa
ternyata itu tadi ada anak kecil. Nah, di situ konon ceritanya dulu Belandanya itu anaknya meninggal dimakamkan di situ, tidak mau dipindah. Tiara dan Devian. Sebentar Mbak Yu nanti tinggal nyimpulkan aja. Kabarnya kalian ini pernah mengalami yang namanya rep-repan atau bahasa Jawa tindian. Sosok apa saja yang kalian lihat bahkan saat itu dan di mana kejadian? Monggo dari Tiara. Dari Tiara. Ya. Jadi awalnya tuh lagi syuting di Studio Alam. Terus Oh di Depok itu? Itu. iya, terus ada Apaan sih mas? Saya pernah syuting di sana juga. Takutin mas. itu syuting itu syutingnya sampai jam 12 malam gitu kan. Terus ada yang kesurupan di sana 2 orang. Aku ngeliat dan aku denger sendiri. Terus kan jadi parno kan. Terus pas pulang karena udah capek banget. Biasanya sih aku selalu bersih-bersih, cuci kaki, cuci muka, ganti baju. Tapi malam itu enggak. Jadi aku langsung tidur saking capeknya. Tiba-tiba jam 3 malam gitu, aku ngerasa kayak tiba-tiba ada yang mukul dadaku, tuk gitu, keras banget. Aku bangun buka mata, aku bisa ngeliat sekeliling tapi badanku nggak bisa gerak. Terus aku mulai baca-baca doa di dalam hati kan, tapi tetap nggak bisa gitu. Terus aku kayak udah mau nangis, akhirnya aku teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar yang ketiga, barnya berubah suara macan, bar gitu. Terus akhirnya aku kebangun, dan itu sampai besokan paginya aku nggak bisa tidur. Aku nggak berani cerita sama mama, aku nggak berani cerita sama teman-teman, nggak cerita sama siapa-siapa sampai nunggu 2 minggu kali baru aku cerita sama mama, sama teman-teman. Terus teman-teman aku kayak, ih kok ada macannya sih gini-gini, aneh banget gitu. Terus aku cerita sama mama juga. Tuh. Halo Mbak Yu, tadi waktu Tiara cerita ada suara itu apa Mbak? Emang dari tadi ganggu terus mas, jadi ini kayak mau diganggu. Makanya tadi saya nggak bisa suasana udah mulai panas. Iya nggak enak banget. Kalau Devian Saya diganggunya malah 3 malam berturut-turut, Mas. Jadi kondisinya saya di Arab-Arab itu lagi di depan komputer, lagi duduk di depan komputer. Pintu kamar itu di samping kiri saya. tadi itu apa tadi Mbak? Anak kecil mas. Anak kecil anak kecil. Kalau yang nggak dengar nggak ngerti, ini aku dengar di atas kan. Anak kecil. Apa itu Mbak? Anak kecil. Anak kecil. Terus. Jadi posisinya di depan komputer, sebelah kiri saya itu ada maksudnya pintu. Tiba-tiba saya ngeliat sekelebatan hitam, saya nengok nggak ada apa-apa. Saya stay ke monitor lagi. Yang kedua ada lagi kelebatan nggak apa-apa. Saya udah mulai was-was tuh. Yang ketiga ada kelebatan, saya nengok kepala mas, kepala perempuan, kepala perempuan sampai leher, pokoknya. Dia rambutnya panjang, mukanya berdarah-darah, matanya hitam. Itu nyamperin langsung ke muka saya. Sampai saya di Arab-Arab itu, di pojokan kasur itu teriak baca ayat kursi. Sampai bangun dengan keringatan dan ngos-ngosan. Lanjutin bacaan ayat kursi. Dan itu 3 malam berturut-turut, Mas. Saya sampai kesiksa, malam kedua, saya posisi telentang, tidur di Arab-Arabnya. Nggak bisa tangan, nggak bisa gerak, kaki nggak bisa gerak. Seolah leher saya tuh dipaksa untuk nengok ke atas. Kepala itu datang lagi mas. Aduh saya merinding ceritanya. Bentar. Apaan sih? Enggak. Ini dari tadi klebat orang bolak-balik kakinya panjang. Loh enggak, ini enggak main-main. Itu dari tadi bang. Siapa mas? Saya dibikin bercanda kan. Siapa? Enggak, saya cuma penasaran aja. Lu kesana ngeliat itu apa kentut? Enggak, benar. Dari tadi kok kayaknya mengganggu. Akhirnya apa yang ada, aku lihat? Ada orang bawa bambu di sana. Enggak, kok panjang banget putih gitu. Ternyata bambu. Balik kanan. Belum beres mas ceritanya mas. Enggak, tapi bener mengganggu karena kan kelebat-kelebat dari sini udah kelebat-kelebat. Enggak, dia selama 3 hari kada tersiksa tuh. Iya. Terus gimana ada mas? dilanjutin lagi. Iya di malam kedua itu saya takut kan. Jadi saya sebelum tidur itu sholat 2 rakaat, tapi tetap terjadi. Di malam ketiga saya takut hat-trick, gitu maksudnya Arab-Arabnya datang lagi.
Saya sampai sholat 2 rakaat, baca Al-Quran. Pokoknya untuk tidur tuh susah, tapi tetap kejadian. Saya sampai pindah posisi kasur, tapi tetap tiba-tiba di Arab-Arabnya, kepala itu datang dari arah pintu, selalu ke muka. Malam keempat, saya udah capek. Sampai saya sebelum tidur, seolah ngomong ke diri sendiri, maksudnya, udahlah, saya pengen istirahat, saya capek gitu, saya dari kemarin digangguin, dan itu hilang. Terakhirnya. Nah ini Mbak Yu. Nah ini Mbak Yu ini mesti paham, transfer langsung energinya. Residual energi yang pernah dialami. Bagaimana pandangan Mbak Yu terhadap rep atau tindian apa benar saat di tubuh kita ditimpa oleh makhluk gaib menunggu tempat angker tersebut? Singkat saja nih Mbak Yu. Ya. Jadi gini, emang kita tuh perlu ya kita dari pergi di luar kemanapun, datang ke rumah tuh kita harus ke dapur dulu atau ke tempat api dulu atau ke tempat langsung jangan masuk kamar. Itu gunanya bersih, biar bersihkan diri. Kita ganti baju, mandi itu gunanya karena di luar tuh banyak sawan, banyak hal yang ngikutin kita. Salah satunya ini, dia diikutin tapi karena dia cuma ganti baju tapi dia nggak bersih-bersih banget, dia diikutin. Bagusnya kalau kita kena rep-rep seperti itu, kita pindah kamar, kita puasa. Kalau diganggu terus seperti masa puasa. Karena rep-rep itu seperti ini, selendang yang bekas untuk nutup orang meninggal. Karena dicuci pun untuk kita selimutan, dia akan kena juga. Seperti itu, gitu loh. Jadi rep-rep itu bukan jangan dianggap yang sepele. Karena dia kalau terlalu sering juga rusak jantung, jadi sakit gitu loh. Jadi sebagus mungkin memang kalau kita doa kadang-kadang hal itu pasti akan timbul. Selama kita emang nggak pindah tempat atau kita pasrah. Karena itu ngikutin di belakang kita. Siang mungkin nggak sadar tapi dia diikutin terus siang pun. Malam apalagi gitu loh. Mas Devi lahir dari apa? Saya hari Senin. Senin. Kalau cukur rambut jangan hari Minggu. Oh, kenapa? Pantangan. Libur. Jadi harus cuci tangan, cuci kaki dulu Mbak. Iya. Luar biasa. Nah, care and share seperti apa? Berikan kepada bintang tamu. Jangan lupa untuk berkembang. Oke Mas ini bukan Pak. Mas. Balik ke kencang banget ini. Pemirsa, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ketakutan terhadap makhluk gaib hanya sugesti semata. Dan percayalah gangguan dari mereka dapat kita lawan dengan tebalnya keimanan. Terima kasih pada bintang tamu saya pada malam hari ini, Tiara Westbreak, Mbak Yu, Daya Harjono, dan Devia Ferdiansa. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Tajiring dan Front, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang telah berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan tontonan tidak bagus. Tonton terus bersama Nanda Republik Indonesia. Maaf. Lihat yang di layarnya.